warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, berarti pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, berdoa terlebih dahulu kepada Ananda kami Hafiz. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita. Coba lihat di sebelah kanan dan kiri, apakah ada teman yang tidak hadir? Nihil, Bu. Ya, alhamdulillah, berarti pada pagi hari ini semua dalam keadaan Sehat. Ya. Sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang ingin menjadi orang sukses? Saya, Bu. Ya, untuk menjadi orang sukses tentunya harus memiliki semangat Belajar.
kalian semua bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Setelah kalian memahami beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, yang selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa perbedaan malaikat dengan manusia? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Malaikat dan manusia memiliki beberapa perbedaan, di antaranya asal penciptaan. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ya. Perbedaan manusia dengan malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, dan sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian apa lagi perbedaannya? Ada yang tahu? Ya Bu, Ya, silakan. malaikat tidak memiliki kebutuhan hidup seperti makan, minum, menyuka, memiliki anak, dan istirahat. Ya, malaikat itu tidak memiliki kebutuhan hidup sama seperti kita manusia. Dan tidak sama seperti kita manusia. Mereka tidak perlu makan, minum, misalnya memiliki anak. Itu tidak ada di keturunan malaikat. Ya. Untuk selanjutnya, ada lagi? Ada Bu. Ya, ada. Silakan. Malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Ya, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kita manusia memiliki nafsu. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ada yang tahu? Ya Bu. Ya, silakan. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua dalam ajaran Islam yang hukumnya wajib. Alasan mengapa kita harus beriman kepada malaikat menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu patuh kepada Allah dan bertasbih. Ya. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Seperti yang dijawab oleh Mary tadi ya. Ya. Seperti apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Melin? Beriman kepada malaikat yaitu Rukun iman kedua. merupakan rukun iman yang kedua. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ya karena malaikat itu ciptaan Allah yang selalu taat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian iman kepada malaikat. Ya. Kata malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak, ya. Dari kata malak yang berarti menguasai. Hal ini memberikan pengertian bahwa malaikat makhluk yang mempunyai tugas menguasai alam dalam arti fisik, ya. Seperti dijelaskan ayat di bawah ini, bahwa sudah menjadi keharusan bagi setiap umat Islam mengaku beriman atau meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat dalil yang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Ya. Untuk itu, marilah kita sama-sama membaca dalil tersebut sebagai pemahaman kita, ya. Dimulai dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Roh-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Nya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengan dan kami taat. Mereka berdoa, ampunlah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 285. Kemudian ada hadisnya lagi, yaitu mengenai malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan pada kamu semua, yaitu dari tanah. Kemudian tugas-tugas malaikat. Berikut 10 tugas malaikat yang wajib diimani. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail, malaikat yang mengurus rezeki semua makhluk Allah. Kemudian selain membagikan rezeki, apa lagi? Menurunkan
beriman kepada malaikat, ya. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak sudah paham semuanya? Paham. Ya, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan beberapa kelompok, ya, membagikan beberapa kelompok kepada anak-anak Ibu, ya, yang terdiri dari 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada aura, kemudian kelompok kedua Hafiz, dan kelompok 3 Rini. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Kita akan membahas mengenai kelompok pertama, yaitu kelompok aura, akan membahas sifat-sifat malaikat Allah, ya. Itu kelompok aura, membahas tentang sifat-sifat sifat-sifat malaikat. Kemudian 2, kelompok Hafiz, itu akan membahas tentang 10 malaikat dan tugasnya. Kemudian ada kelompok 3, yaitu Rini. Rini akan membahas tentang contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat. Ya, silakan bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. 1 kelompok tadi membahas materi tersebut. Ya. Kalau masih ada kelompok yang bingung dengan tugasnya, boleh bertanya dengan Ibu apa saja kendala-kendalanya, ya. Kemudian misalnya dari kelompok 2 Hafiz, sudah paham dengan tugasnya? Sudah. Silakan dikerjakan. Anak-anak, bagaimana hasil diskusinya? Apa sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah. Kalau sudah siap, Ibu mulai dengan kelompok 3, ya. Silakan saudari Rini dan kawan-kawannya maju ke depan untuk membaca hasil presentasi yang mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai contoh-contoh dari perilaku beriman kepada malaikat. 1. Mematuhi perintah hari malaikat yang diutus Allah untuk memberikan petunjuk atau wahyu. 2. Bersyukur atas bantuan dan pertolongan yang diberikan malaikat. 3. Menjauhi niat buruk, kata kotor, dan perbuatan jelek. 4. Selalu memohon hidayah dan syukur kepada Allah. 5. Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. 6. Berhati pada orang yang membutuhkan bantuan. 7. Menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. 8. Mencari rezeki yang baik dan halal. 9. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. 10. Mempelajari Al-Quran secara terus-menerus dan menerapkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang nama malaikat dan tugasnya. 10 malaikat dan tugasnya. 1. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail menyalurkan rezeki dari Allah. 3. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. 4. Israfil mencabut nyawa. 5. Munkar menanyai manusia dalam kubur. Nakir menanyai manusia dalam kubur. 7. Rakib mencatat amal kebaikan manusia. Atid mencatat amal buruk manusia. Malik menjaga pintu neraka. Ridho menjaga pintu surga. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga kita semua jadi lebih paham tentang topik ini. Kalau ada yang belum jelas, jangan khawatir, saya juga masih belajar. Jadi mungkin kita bisa belajar bareng. Dan ingat kata pepatah, belajar hukum harus serius. Jangan sampai kita jadi pejabat yang perlu tidur, tapi ingin Indonesia maju. Mana bisa. Sekali lagi terima kasih dan semangat terus ya guys. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 1 yaitu Aura dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sifat yang dimiliki malaikat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sifat yang dimiliki malaikat Allah Subhanahu wa taala. 8 sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1. Tidak suka menyembuhkan diri. 2. Selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sifat yang dimiliki malaikat Allah Subhanahu wa taala. 8 sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1. Tidak suka menyembuhkan diri. 2. Selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. 4. Selalu bertasbih tanpa lelah. 5. Tidak memiliki nafsu. 6. Tidak berjenis kelamin. 7. Bisa berubah wujud. 8. Bergerak secepat kilat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingatlah bahwa semua orang itu jenius. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan menjadi orang yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ibu berharap semuanya bisa mengerti apa saja
mengamalkan perintah-perintahnya, melainkan juga selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas yang ada di buku panduan, itu halaman 200 ya. Kalian isi minggu depan, kalian kumpulkan, yaitu mengenai beriman kepada hari akhir ya. Terima kasih atas perhatian dan diskusinya yang luar biasa untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dari misalnya yang tidak kita ketahui bisa menjadi tahu, dan kemudian dari yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Kita tutup akhir materi ini dengan membaca